hari ini? Alhamdulillah, semangat Bu. Saya dengar hari ini Bu Ewin mau persiapan coaching ya? Iya bener Bu, saya mau coaching sama Pak Irfan. Iya. Oke, sebelum melakukan coaching mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya. Kira-kira apa saja persiapan yang sudah Bu Ewin lakukan untuk melakukan kegiatan hari ini? Ya, persiapannya kita udah mempersiapkan tempat, kemudian waktu juga Bu ya, kita udah deal-deal sama Pak Irfan, kemudian kita juga sudah berusaha menyiapkan poin-poinnya kayak misalnya alur tirta, kemudian ada juga rasa, kayak gitu. Oke, biasa persiapannya Bu Ewin ya, berarti sudah siap. Semangat juga ya, lihat dari auranya sudah semangat sekali. Oke, kira-kira kompetensi coaching yang seperti apa yang ini Bu Ewin ketahui mungkin? Iya, itu kan ada yang pertama ada mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Ewin yang mana? Yang ingin saya kembangkan aspek spesifik itu kayaknya kehadiran penuh Bu. Karena ketika kita sudah hadir seutuhnya, maka kita bisa mendengarkan secara aktif. Nanti kompetensi lain bisa mengikuti. Oke, kira-kira apa harapan dan tujuan Bu Ewin melakukan coaching ini? Iya baik, jadi harapan saya dengan adanya coaching ini, coaching bisa menemukan masalahnya, bisa menemukan solusinya dari masalahnya. Dan saya juga pengen belajar dari pengalaman yang dirasakan oleh coaching. Oke, luar biasa Bu Ewin, terima kasih. Mungkin nanti kita lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu cantik, Mbak Seger. Salam dulu. biasa. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Sudah lama ini. Udah kira-kira berapa menit ya Bu ya? Kok minumannya belum datang? Puasa. Iya. Oke Pak Irfan, sama siapa tadi? Kesini? Sendiri. Naik ojek, naik mobil? Saya pakai motor. Oh iya. Iya, kita ini mau ngobrol Pak Irfan nih. Jadi dari perbincangan kita yang sekitar 10-15 menit nanti, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita? Saya ingin mendapatkan solusi di masalah ini. Nanti coba saya sampaikan dari kakak. Oke. Iya Pak, silakan cerita Pak. Ya, jadi sebenarnya nggak enak saya cerita, cuman karena saya butuh solusi, ya begitu Oke, kan oke. saya Santai Pak, sampaikan saja. santai. Jadi saya itu beberapa hari ini merasa galau lah ya terkait dengan pembelajaran saya di kelas itu. Iya. Kebetulan pada semester ini saya mendapatkan jadwal matematika di hari Kamis itu pas di jam terakhir. Itu sekitar jam 12.40 sampai jam 2 siang di situ pembelajaran matematika. Nah, setelah saya 2 kali pertemuan itu saya rasakan anak-anak sepertinya kok saya tidak maksimal dalam pembelajaran itu karena anak-anak itu kelihatan lemas, gitu, lemas, lesu, begitu. Ada yang begini menguap itu ya kayak orang mengantuk gitu. Jadi ini permasalahan saya. Mungkin ada solusi terkait dengan pembelajaran supaya anak-anak tidak seperti itu, begitu. Supaya aktif lagi lah seperti pagi hari. Iya. Jadi namanya pelajaran matematika menghitung kan ya Pak ya? Ya, betul. Ya di siang hari anak-anak ngantuk gitu. Seandainya Pak Irfan, situasi belajar ideal itu di skala 10, kira-kira saat ini Bapak ada di skala berapa? Untuk di pembelajaran yang siang Iya, itu ya, yang itu siang. masih di skala 5 sebetulnya. Oke, skala 5. Ya Bapak inginkan, Bapak ingin tingkatkan di skala berapa Pak? Karena itu kondisinya siang, ya paling tidak sampai ke 8 lah maksimalnya. Karena itu di siang hari. Iya. Kalau di pagi hari saya harus sampai ke 10. Iya, oke. 8 udah maksimal Ya, ya Pak. maksimal Bagus karena ya. di siang hari. Kalau 10 mah udah perfect banget Pak, udah Ya. sempurna ya Pak ya. Baik. Kira-kira Pak Irfan dengan permasalahan yang tadi Pak Irfan hadapi, ada nggak rencana Pak Irfan kira-kira untuk mengatasi apa ya? Untuk mengatasinya
Saya sih langkahnya? kalau langkah secara detailnya saya belum tahu ya, cuman saya punya bayangan-bayangan aja. Ya mungkin menghibur mereka, menghibur anak-anak di siang hari, entah nyanyi bersama atau bikin bersama. Itu gak hanya gambar, tapi belum saya lakukan. Dan saya belum yakin apakah itu sudah maksimal nanti kalau saya terapkan. Oke, ya, jadi Bapak udah punya pandangan kira-kira untuk mengatasi kejenuhan dan ngantuknya anak-anak di jam siang itu Bapak ice breaking, ya kan? Iya. Ya. Kemudian kira-kira nih Pak, Bapak kapan nih mulai menerapkan itu tuh ice breaking biar anak-anak lebih semangat? Kamis depan mungkin. Oh, Kamis depan Kamis ya. depan, karena saya pertemuan terakhirnya baru Kamis kemarin kan. Oke. Depan nanti saya. Kamis depan. Iya, jadi selama misalnya Bapak ini menjalankan program itu ada ice breaking, menciptakan pembelajaran yang bersemangat, kira-kira ada nggak siapa saja yang terlibat di sana selain Bapak sendiri? Ada nggak Bapak membutuhkan orang lain mungkin yang turut berperan dalam membantu Bapak menjalankan proses-proses di kelas itu? Untuk orang lain tidak, tapi mungkin saya butuhkan alat tambahan saja seperti speaker. Oh, speaker ya. Oke. Sound lah. Sound apa lagi Pak? Selain sound? Kalaupun mau nyanyi bersama mungkin gitar atau stick. Iya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih Bapak butuh waktu berapa lama untuk bisa meningkatkan, kan tadi tuh Pak Ervan bilang posisi Pak Ervan saat ini ada 5 kan? Iya. Bapak mengharapkannya tuh 8 tuh. Butuh berapa minggu Bapak kira-kira berhasil menerapkan di angka 8? Kalau saya hanya menerapkan ice breaking untuk mengukur itu saja, saya merasakan belum bisa nyampe ke 8. Karena mungkin itu hanya berdampak pada ngantuk mereka saja yang berubah. Cuma saya belum yakin di pembelajarannya. Oke, ya benar-benar Pak. Jadi begini, ketika anak-anak ngantuk, pasti mereka malas belajar ya Pak ya? Ya. Jadi apakah menurut Pak Ervan, ketika Pak Ervan ice breaking nih, anak-anak kan seger lagi nih. Nah ketika mereka seger, kira-kira mereka bisa nggak semangat belajar? Nah itu dia. Kalau semangat belajarnya oke, tetapi apakah dengan pembelajaran yang saya lakukan nanti tetap bisa membuat anak-anak itu paham? Nah itu yang belum saya yakini. Karena kan pembelajaran yang saya lakukan selama ini kan masih sekedar diskusi begitu kan, latihan soal, latihan soal. Tetapi berlaku untuk semuanya begitu. Berlaku untuk semua siswa ini. Ya, ayo diskusi kelompoknya ya saya ajak aja. Oke, selama ini diskusi kelompok tanpa ice breaking, sehingga muridnya ngantuk, ya kan? Jadi ketika ngantuk, pikiran juga nggak fokus dengan pelajaran. Ya baik. Jadi tadi Pak Ervan berencana untuk mengembalikan semangat anak-anak ya Pak ya, melakukan ice breaking. Dan kira-kira Bapak lakukan di hari Kamis tadi ya Pak ya? Oke, Pak Ervan keren, dicobanya dulu itu langkah-langkah aksi Bapak, ya kan? Dan tetap berkomitmen. Kabari saya kalau nanti gimana hasilnya ya Pak ya, di hari Kamis ya Pak ya? Hari Kamis jam 12.40. Iya baik Pak Ervan. Jadi saya mau tanya pada Bapak, setelah kita ngobrol tadi, kira-kira ada yang Bapak dapatkan dari perbincangan itu? Saya menjadi lebih yakin terkait gambaran solusi. Oh gitu ya Pak ya? Saya kan punya gambaran, tetapi saya belum yakin awalnya. Tapi setelah cerita dengan Ibu, saya menjadi yakin terkait dengan tahapan-tahapan yang akan saya lakukan. Ya, baik Pak Ervan, saya juga terima kasih sama Pak Ervan. Saya juga banyak belajar dari pengalaman Pak Ervan, ya kan? Jangan lupa kabari saya. Siap. Ya. Oke, makasih ya. Terima kasih Bu. Bye. Mari Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya, setelah saya amati tadi kegiatan coaching berbasis dari Bu Erwin. Oke, di sini saya akan
bertanya beberapa pertanyaan lagi ya Bu Ewin. Iya. Oke, kira-kira dari proses coaching pribadi itu indikator apa yang sudah tercapai? Kayak apa ya Bu ya, dari ketiganya saya rasa semuanya udah tercapai Bu, cuma mungkin nanti ada beberapa yang mau ditingkatkan. Kemudian oke, saya lihat juga sudah bagus tadi, luar biasa sekali. Dan ketiganya mungkin tercapai, namun mungkin masih harus dimaksimalkan. Dan saya ada sedikit catatan untuk Bu Ewin ya. Di sini tadi setelah proses coaching itu ibu dan coachnya santai gitu ya dalam proses coachingnya. Kemudian Ibu Ewin mendengarkan dengan baik, sepertinya sudah hadir penuh untuk coachingnya ya. Kemudian saya lihat juga Bu Ewin sudah merasakan apa yang coach rasakan, sudah memberikan solusi dan umpan balik juga. Luar biasa pokoknya Bu Ewin ya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya Bu Ewin, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Kalau tadi kan Ibu ingin kembangkan kompetensi apa yang kita ini tadi ini apa sebelum coaching itu Kehadiran penuh. nah itu Ibu ingin hadir penuh. Tapi ternyata tadi setelah saya lihat Ibu sudah hadir penuh kan? Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berikut. Tadi kayaknya saya belum mengenal gitu pertanyaan, makanya agak lama ya proses coaching dengan solusi itu sih kayaknya yang harus saya kembangkan. Dan nanti semoga pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut bisa Ibu kembangkan ya di lain hari. Oke, itu saja mungkin Pak Iwin. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.